Hello Technolovers, dalam 2 dekade terakhir, peta kekuatan militer dunia telah berubah secara drastis. Dulu, kekuatan global hanya didominasi oleh Amerika Serikat dan Rusia. Namun kini ada satu negara di Asia yang bangkit dengan kecepatan luar biasa, Republik Rakyat Tiongkok atau China. Sementara itu, di sisi lain, Asia, Indonesia terus mengukuhkan diri sebagai kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara. Dengan ambisi besar untuk menjadi kekuatan maritim global di masa depan. Kedua negara ini memiliki karakter pertahanan yang sangat berbeda. China fokus pada modernisasi militer besar-besaran, membangun kapal induk, jet tempur, siluman, hingga rudal hipersonik. Sedangkan Indonesia dengan karakter geografisnya yang terdiri dari ribuan pulau, berfokus pada kekuatan maritim, pertahanan udara, dan kesiapan teritorial untuk menjaga kedaulatan wilayah yang luas. Tahun 2025 menjadi momentum penting, keduanya kini sama-sama memperkuat postur pertahanan. China terus mengkonsolidasikan kekuatan regional di Laut Cina Selatan, sementara Indonesia menguatkan posisi sebagai benteng keamanan di kawasan Indo-Pasifik bagian selatan. Lalu, jika kekuatan militer kedua negara ini dibandingkan secara langsung, bagaimana hasilnya? Mari kita bahas secara mendalam berdasarkan data Global Firepower GFP 2025 dan berbagai sumber analisis pertahanan internasional. Menurut Global Firepower Index 2025, China menempati peringkat ketiga dunia dengan indeks kekuatan sebesar 0,0706. Posisi ini hanya kalah dari Amerika Serikat di peringkat pertama dan Rusia di posisi kedua. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-13 dunia dengan indeks 0,2617. Meskipun terpaut cukup jauh, posisi Indonesia tetap mengesankan karena merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara, mengungguli Thailand, Vietnam, dan Malaysia. China memiliki kekuatan militer yang berskala global dengan kemampuan proyeksi kekuatan jarak jauh, kekuatan nuklir strategis, serta industri pertahanan yang sangat maju. Indonesia, di sisi lain, berperan sebagai kekuatan regional balance di Asia Tenggara. Dengan strategi pertahanan berlapis, mobilitas cepat, dan kemampuan adaptasi di wilayah kepulauan tropis. Jumlah personil militer. Jumlah personil merupakan fondasi utama dalam kekuatan militer. China memiliki sekitar 2.035.000 personil aktif dengan 510.000 pasukan cadangan, serta sekitar 600.000 paramiliter. Total kekuatan manusianya mendekati 3 juta personil. China memiliki sistem wajib militer meski sebagian besar pasukannya adalah profesional penuh waktu. Indonesia melalui TNI memiliki sekitar 400.000 personil aktif dan 400.000 cadangan yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Selain itu, Indonesia memiliki potensi mobilisasi sipil besar melalui komponen cadangan atau Komcad dan komponen pendukung atau Komduk. Secara jumlah, perbandingan ini jelas menunjukkan dominasi China. Namun dalam konteks efisiensi dan kesiapan wilayah, Indonesia unggul karena memiliki struktur komando teritorial yang menyebar hingga ke pelosok, mulai dari Kodam, Korem, Kodim, hingga Koramil yang menjangkau seluruh pulau besar di Nusantara. Kekuatan darat, Angkatan Darat. Kita beralih ke kekuatan darat. Tank tempur utama Indonesia 331 unit, sedangkan China 6.800 unit. Kendaraan lapis baja, kendaraan tempur infanteri atau AFC atau APC Indonesia 20.440 unit, sedangkan China 144.017 unit. Artileri self-propelled Indonesia 153 unit, sedangkan China 3.490 unit. Artileri tarik Towed Artillery Indonesia 396 unit, sedangkan China 1.000 unit. Peluncur roket atau MLRS Indonesia 63 unit, sedangkan China 2.750 unit. Indonesia memang tidak memiliki jumlah tank sebanyak China, namun memiliki fleksibilitas dan mobilitas tinggi. Disesuaikan dengan kondisi geografis yang tidak cocok untuk operasi tank besar. Program modernisasi TNI AD juga fokus pada sistem komunikasi digital, radar darat, dan integrasi pasukan antar matra. China unggul dalam jumlah, daya gempur, dan teknologi darat. Namun Indonesia memiliki kesiapan teritorial tinggi, pengalaman operasi lapangan, serta doktrin perang gerilya modern yang cocok untuk pertahanan jangka panjang. Kekuatan laut, Angkatan Laut.
Total kapal perang atau hulls semua kelas Indonesia 331 unit, sedangkan Cina 754 kapal atau kapal perang plus kapal selam. Kapal selam Indonesia 4 unit, sedangkan Cina 61 unit. Kapal induk atau kapal udara laut aircraft carriers atau amphibious carriers Indonesia 0 unit, sedangkan Cina 3 unit. Frigate atau kapal perang permukaan besar Indonesia 7 frigate plus 25 korvet jumlah gabungan kapal permukaan, sedangkan Cina 50 destroyer plus 47 frigate plus 72 korvet jumlah kapal permukaan besar. Kapal patroli Indonesia 211 unit patroli, sedangkan Cina termasuk dalam jumlah hull 754 memiliki banyak kapal patroli dan kapal kecil tambahan. Kapal buatan dalam negeri seperti KRI Alugoro 405 menandai kemandirian industri pertahanan laut Indonesia melalui kerjasama PT PAL Indonesia dan Korea Selatan. Secara kuantitas, kemampuan proyeksi kekuatan Cina unggul jauh, bahkan menyaingi Angkatan Laut AS di kawasan Pasifik. Namun Indonesia memiliki keunggulan geografis alami berupa ribuan pulau, selat sempit, dan perairan dalam yang sulit dijelajahi kapal besar, memberikan keunggulan strategis defensif yang tak dimiliki Cina. Selain itu, posisi Indonesia yang mengontrol jalur Selat Malaka, Sunda, dan Lombok menjadikannya titik vital dalam perdagangan dunia, memberi leverage strategis yang signifikan. Kekuatan udara, Angkatan Udara. Kita beralih ke langit, tempat di mana teknologi dan kecepatan menentukan kemenangan. Total pesawat semua jenis Indonesia 459 unit, sedangkan Cina 3.309 unit. Pesawat tempur fighters Indonesia 41 unit, sedangkan Cina 1.212 unit. Pesawat serang khusus atau attack types Indonesia 34 unit, sedangkan Cina 371 unit. Pesawat angkut Indonesia 70 unit, sedangkan Cina 289 unit. Helikopter total Indonesia 214 unit, sedangkan Cina 913 unit. Cina kembali unggul dalam jumlah dan teknologi, terutama karena memiliki pesawat siluman generasi kelima. Namun, Indonesia memiliki keunggulan taktis dalam operasi defensif dan mobilitas antar pulau, serta dukungan industri penerbangan nasional melalui PT Dirgantara Indonesia yang mampu memproduksi pesawat CN-235 dan N-215. Kekuatan rudal dan senjata strategis. Cina adalah negara nuklir dengan sekitar 350 ledak aktif dan ribuan rudal jarak menengah hingga antar benua. Rudal DF-28 dan DF-41 menjadi andalan PLR Rocket Force dengan jangkauan mencapai lebih dari 12.000 km. Cina juga mengembangkan rudal hipersonik DF-ZF yang mampu menembus sistem pertahanan udara modern. Sementara itu, Indonesia belum memiliki senjata nuklir atau rudal balistik jarak jauh. Namun Indonesia memiliki sistem rudal anti-kapal seperti Exocet MM40 Block 3, Yakon, dan C705, serta rudal pertahanan udara seperti Starstreak, NASAMS, dan Spider. Indonesia menitik beratkan pada strategi pertahanan berlapis atau layered defense, bukan pada penyerangan jarak jauh. Anggaran pertahanan dan industri militer. Cina mengalokasikan lebih dari 230 miliar dolar AS untuk pertahanan pada 2025. Fokusnya mencakup riset kecerdasan buatan militer, senjata otonom, rudal hipersonik, kapal selam nuklir, dan jaringan komunikasi satelit militer global. Industri pertahanan Cina seperti AVIC, Norinco, dan CSIC kini menjadi eksportir besar di Asia, Afrika, hingga Timur Tengah. Indonesia mengalokasikan sekitar 15,5 miliar dolar AS. Fokusnya diarahkan pada modernisasi Minimum Essential Force atau MEF tahap 3, serta penguatan industri lokal melalui holding BUMN Defense ID yang menaungi PT Pindad, PT PAL, PT DI, dan Land Industry. Tujuannya jelas, kemandirian alutsista nasional. Cina berorientasi global dan ofensif, Indonesia bersifat defensif dan regional. Namun arah Indonesia menuju kemandirian militer dalam negeri patut diapresiasi karena membangun sustainability pertahanan jangka panjang. Posisi strategis dan doktrin pertahanan. Cina berfokus pada proyeksi kekuatan global dengan ambisi menjadi kekuatan laut utama dunia pada 2035 dan kekuatan militer penuh pada 2049. Wilayah operasi utamanya meliputi Laut Cina Selatan.
Selat Taiwan hingga Samudra Hindia. Indonesia di sisi lain mengadopsi doktrin Total Defense System dengan strategi pertahanan berlapis dan kesiapsiagaan nasional. Indonesia menempatkan 3 Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan sebagai pusat pengendali operasi di Barat, Tengah, dan Timur. Selain itu, posisi geografis Indonesia di antara Samudra Hindia dan Pasifik menjadikannya pintu gerbang strategis Indo-Pasifik yang sekaligus menjadi kekuatan dan tantangan. Jika dibandingkan secara keseluruhan, Cina unggul secara absolut dalam jumlah, teknologi, rudal, dan proyeksi global. Indonesia unggul dalam fleksibilitas, adaptasi geografis, dan keunggulan strategis di wilayah maritim Asia Tenggara. Dalam skenario perang terbuka, Cina jelas memiliki kemampuan untuk mendominasi dari udara dan laut. Namun dalam konteks pertahanan wilayah dan perang asimetris, Indonesia memiliki posisi kuat, terutama dalam operasi bertahan jangka panjang di kawasan kepulauan yang luas dan kompleks. Perbandingan ini tidak untuk menentukan siapa yang lebih unggul semata, tetapi untuk memahami karakter dan arah pembangunan militer kedua negara. Cina tengah bertransformasi menjadi superpower militer global, sedangkan Indonesia tengah menuju kemandirian pertahanan nasional yang tangguh dan berdaulat. Keduanya sama-sama memiliki peran penting. Cina menjaga keseimbangan kekuatan global, sementara Indonesia menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara dan jalur maritim dunia. Dan di tengah kompleksitas geopolitik Indo-Pasifik, hubungan antara kekuatan besar dan kekuatan menengah seperti Indonesia akan menentukan masa depan keamanan kawasan. Karena pada akhirnya bukan hanya kekuatan senjata yang menentukan keamanan suatu negara, tetapi kebijaksanaan, strategi, dan kemauan bangsa untuk mempertahankan kedaulatannya.